Sebelum video dimulai, alangkah dermawannya bagi kalian apabila klik tombol like, subscribe, dan klik tombol notifikasi untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih. Malaysia berhasil menumbangkan Indonesia pada babak penyisihan grup B. Pertandingan klasik antara Indonesia dan Malaysia berlangsung pada Jumat malam 18 Agustus 2023. Kedua tim saling balas dalam melakukan penyerangan, pertandingan pun terjadi sangat sengit. Secara efektivitas, Indonesia lebih unggul daripada Malaysia, terutama saat babak pertama. Pada menit 21, Ramadhan Sananta menciptakan peluang emas bagi Indonesia. Ia berhasil mengobrak-abrik barisan pertahanan Harimau Malaya dan membuka ruang tembak yang kosong. Namun sayang sekali tendangannya yang keras masih jauh melambung di atas mistar gawang. Tak lama berselang, gol pun akhirnya terjadi saat menit ke-27 lewat Ramadhan Sananta yang membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Tendangannya langsung menghujam gawang yang dijaga kiper Muhammad Rahadiazli. Babak pertama diakhiri dengan sementara keunggulan Indonesia atas Malaysia. Pada babak kedua, tepatnya menit ke-48, salah satu pemain andalan timnas Irfan Jauhari ditarik keluar karena mengalami cedera dan digantikan oleh Muhammad Ragil. Malaysia melakukan serangan berbahaya yang berhasil menembus kotak penalti punggawa Garuda. Bek timnas yaitu Kadek Arel berusaha menghalau bola yang sedang digiring oleh pemain Malaysia, Fergus Tierney. Halauannya tidak berhasil hingga Kadek Arel secara tak sengaja melakukan pelanggaran kepada Fergus Tierney di kotak penalti pada menit ke-53. Semua mata tertuju pada kiper timnas yaitu Hernando Ari yang diharapkan dapat menyelamatkan gawang Indonesia seperti yang sering ia lakukan. Namun sayang Tierney yang jadi eksekutor sukses melakukan tendangan yang gagal diantisipasi oleh kiper Hernando Ari. Skor menjadi imbang 1-1. Pada menit 60, Rakesh Munusami mengirim tendangan dan membentur bek Indonesia. Bola liar diterima oleh lagi-lagi Fergus Tierney yang tinggal melepaskan tendangan ke gawang Hernando Ari dengan sangat mudah. Malaysia unggul 2-1 atas Indonesia. Mencoba peruntungan, Alveandra Dewangga melepaskan tendangan tapi masih melambung jauh dari mistar gawang pada menit ke-71. Pada menit ke-82 ada peluang dari timnas U-Strip 23 Indonesia kembali. Alveandra Dewangga dari tendangan sudut mengirim umpan ke kotak penalti. Bola disambut oleh tendangan Kadek Arel yang masih melebar dari gawang Malaysia. Pada akhirnya Indonesia harus mengakui kekalahan dari sang rival Malaysia. Shin Tae-yong beri alasan usai kalah atas Malaysia. Shin Tae-yong menilai hadiah penalti untuk Malaysia merupakan kerugian besar. Sebenarnya sepak bola adalah permainan momentum, ujar Shin Tae-yong kepada awak media seusai pertandingan. Jadi ketika Anda mengambil penalti itu menjadi kerugian besar, lanjutnya. Menurut Shin, hadiah penalti itu menjadi momentum kebangkitan Malaysia, sekaligus membuat para pemain timnas U-Strip 23 Indonesia terpuruk. Khususnya para pemain muda yang memang diberi kesempatan tampil membela tim merah putih. Dalam ajang ini, pelatih berusia 54 tahun itu memang telah memberi kesempatan kepada beberapa pemain muda.
Bahkan saat memasuki babak kedua, Shin langsung memasukkan Muhammad Ragil pada menit ke-48 untuk menggantikan Irfan Jauhari yang mengalami cedera. Setelah tertinggal pun, Shin mencoba memberi penyegaran dengan memasukkan Jeam Kelis Royer dan Esal Sahrul pada menit ke-72. Namun masuknya pemain-pemain muda ini ternyata tak bisa membuat perubahan besar untuk Timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong pun buka suara terhadap permasalahan yang dihadapi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menilai permasalahan yang ada pada pemain muda saat melawan Malaysia di laga perdana Piala AFF U23 2023 ini yakni soal pengalaman. Sehingga ada beberapa catatan yang harus diberikan untuk para pemain agar kedepannya bisa lebih baik. Alih-alih marah dengan para pemain muda, Shin justru ingin membuat mereka bisa tampil lebih baik ke depannya. Muhammad Ragil dan kawan-kawan ke depannya diharapkan bisa tampil lebih berani lagi apabila memang ada peluang untuk mencetak gol. Menurutnya dalam pertandingan Genting pengalaman akan sangat berguna. Dengan pengalaman bagus, pemain bakal bisa tampil lebih tenang baik saat menyerang maupun bertahan. Pemain saya juga banyak pemain muda jadi mereka masih kurang pengalaman, kata Shin Tae-yong. Jadi itu yang membuat kami mengalami kesulitan, tapi ini akan jadi pelajaran ke depannya, tuturnya.